Sampun nilar Ananda Slang, umur 9 tahun. Film dibuka dengan pengumuman kematian Slamet, seorang bocah 9 tahun dengan penerangan lampu Petromax. Kita diantarkan melongok tanah makam yang masih segar dan keluarga yang menegur dalam duka. Scene ini merupakan penggambaran awal duka demi duka berulang-ulang yang tak kenal lelah mengajar kampung itu, yang karena saking seringnya memunculkan pilihan-pilihan moral yang terlewat rumit dari para tokohnya pada film ini. Kemudian kita diajak menyimak adegan Ranjang Kanti dan Turah yang tiduran sambil memperbincangkan kenangan akan Slamet, si bocah yang meninggal itu. Hari di mana si bocah itu atau si Slamet mendatanginya meminta dibuatkan layang-layang. Setelah jadi bukannya diterbangkan, Slamet berkeliling memamerkan layang-layang itu kepada teman-temannya. Mungkin selamat orang kelemah duit layang. Perbincangan lantas bergulir ke kondisi mereka sendiri, tentang mereka yang belum punya anak. Kanti enggan punya anak karena tidak mau membesarkannya dalam kondisi hidup yang memprihatinkan, kondisi yang tidak menjanjikan pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Lalu film pun menjadi pembenaran panjang atas keengganan Kanti tersebut. Suara Kanti ini bukanlah suara seorang feminis yang membela hak perempuan atas tubuhnya, melainkan suara perempuan desa yang sadar dengan kondisi dan zaman yang melingkupinya. Kanti dan Tura adalah warga kampung Tirang, perkampungan miskin yang berdiri di atas tanah timbul di pesisir pantai. Malamnya kampung gelap gulita, sebagian rumah masih diterangi lampu teplok. Pembangkit listrik tenaga diesel yang diandalkan warga tampaknya lebih sering merepotkan daripada berguna. Adegan lampu neon yang bleret terasa mencekam dan mengenaskan. Turah dan Kanti seolah memilih untuk nerimo hidup seperti itu. Penggambaran tokohnya di mana karakter seperti Turah dengan kepasrahannya menggambarkan bentuk kepasifan manusia dalam menjalankan kehidupan yang selalu merasa dirinya masih untung karena diberi pekerjaan oleh juragannya, masih untung bisa makan, masih untung bisa tidur, dan masih untung yang lainnya. Sikap Turah ini bisa menjadi penggambaran bentuk kepasrahan mayoritas kita untuk mengamini segala macam bentuk penundukan serta penindasan atas nama budi baik terhadap para oknum yang telah memeras hidup para gusti-gusti Jawa atau oknum penguasa secara semena-mena melakukan eksploitasi kepada kawulanya. Sikap seperti ini seolah untuk mencegah kerusakan atas keberlangsungan hidup yang ada pada suatu ekosistem, akan tetapi justru lebih sering dijadikan modus penundukan pada orang kuat terhadap orang lemah. Kampung itu dikendalikan oleh Juragan Dargo yang berkeliling diiringi tangan kanannya Pakel, seorang sarjana licik dan memang memakelkan. Warga tunduk patuh bahkan penuh syukur atas peran sang juragan. Dialah sang pemberi kehidupan, menyediakan tempat hidup dan pekerjaan bagi mereka. Mereka pasrah nerimo ing pandum, tidak berani mengeluh atas penghasilan pas-pasan dari hasil kerja mereka, penghasilan yang tak memungkinkan untuk sekedar mengajak anak jalan-jalan dan piknik. Di sisi lain kita bertemu dengan Jadak, seorang lulusan SD yang kerap mabuk-mabukan dan pasang nomor togel, yang digambarkan memiliki karakter meledak-ledak yang berani melawan dan mempertanyakan haknya mengungkit ketimpangan ini. Ia mencoba mempengaruhi Turah yang sebelumnya juga pasrah-pasrah saja dengan keadaan itu dan warga lain untuk melawan, meskipun reaksi yang didapat adalah mungkin berbeda-beda dan cenderung tidak berani dan takut kehilangan kenyamanan yang sebenarnya semu dan tidak mencerminkan kemerdekaan baik secara realita maupun personal, walaupun tidak bisa juga menyalahkan orang-orang itu karena
Memang masih begitulah yang terjadi, dan menarik sekaligus menggelitiknya film ini. Realita-realita di sana menjadi konyol dalam adegan yang menyayat hati sekaligus lucu dan saking absurdnya. Suatu siang, Tura mendapati mayat seorang bayi. Dibantu Jadak, seorang tetangga, Tura menguburkannya di sepetak tanah lapang yang telah dipenuhi nisan-nisan lain. Rupanya kematian bayi sudah merupakan rutinitas di kampung itu. Datanglah Juragan Darso dan Pakel dengan diiringi 2 polisi dan rombongan wartawan. Tura sempat ditegur karena lalai melapor. Lalu seorang wartawan melontarkan pertanyaan konyol yang sering kita lihat di televisi. Bagaimana upaya untuk mengatasinya? Pertanyaan-pertanyaan normatif yang membuat tepuk jidat bagi yang seringkali terjadi di kampung ini, Pak. Bagi Bapak. Upaya. Bagaimana upaya warga agar hal ini tidak terjadi kembali? Upaya kepriman. Sama takun upaya apa? Jadak menyambar pertanyaan ini secara telak. Upaya bagaimana? Ini adalah upaya terbaik, langsung menguburkan mayat-mayat bayi yang sudah berbau bacin ini. Melapor dan menunggu campur tangan polisi tidak ada gunanya, tidak mengubah keadaan. Sebenarnya ini lebih menunjukkan pada suara kegeraman, ketidakpuasan sebagai masyarakat yang kadang melihat ketidakseriusan oknum aparat dalam menangani keadaan yang ini terjadi berulang-ulang dan bahkan tampak jelas. Terima kasih, Pak. Kenyamanan Tura dan warga kampung Tirang justru terganggu ketika mereka mulai mempertanyakan kekuasaan Juragan Darso dan hak mereka. Di awal film, penonton diajak untuk tidak bersimpati pada Jadak karena meledak-ledak, pemabuk, dan terkesan kasar. Jadak juga digambarkan sebagai pria pemalas, tidak memiliki pekerjaan, dan kerap bertengkar dengan istrinya. Meski tidak simpatik, namun justru tokoh Darsolah yang di sepanjang film mengajak penonton untuk mempertanyakan apa arti kemerdekaan atas tanah air yang dipijak jika itu pun masih di bawah kuasa orang lain. Ya, tinggal sing temenanan, dipik pakan weduse sampai buang taimen weduse kan. Ngadusi weduse. Gile. Kon ngerti bila wedus terus kon oleh bagian pira. Sekian ngerti dulu regane pira ndelang. Loke. Darso sing ngongkang-ngongkang tok hodak. Juragan Darso sing modali. Kok kaya oleh bagian akeh. Kowe talum. Oh, apa preman? Menengkon. Kematian Jadak di akhir film menjadi plot ledakan mengacu pada cerita yang berakhir secara mengejutkan. Plot lembut untuk cerita yang berakhir layaknya bisikan, menyisakan gema yang tak habis-habis. Adapun plot lembut meledak memadukan keduanya. Akhir cerita yang ditulis dengan lembut lirih tapi kenyataannya begitu menghenyakkan penonton. Menjadi simbol besar tersendiri tentang keadaan yang mungkin memang terjadi, tentang kemerdekaan yang masih belum menjangkau sampai sisi terdalam karena sekali lagi masih gugur dalam medan pertempuran yang lembut namun meledak-ledak itu. Seperti mimpi buruk yang mendadak terpenggal tetapi menyisakan helaan nafas panjang, membuat terdiam sekaligus meninggalkan keresahan yang lama berkecamuk di kepala. Di sini menjadi jelas siapa yang malah berakal sehat, siapa yang pengecut, siapa yang penjilat, siapa yang menjajah, siapa yang belum merdeka. Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menjadakkan.